Halo students, kita jumpa lagi dalam chapter ketiga pada perkuliahan basis data yang kedua. Nah, pada chapter yang ketiga ini kita akan membahas mengenai view dan store procedure. Nah, inilah part 1. Jadi kita bahas untuk yang pertama ini kita lihat dulu mengenai view. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita capai pada chapter ini khusus untuk part atau bagian view, yaitu kita diminta untuk memahami konsep view itu sendiri. Kemudian nanti kita akan membuat dan dapat memperoleh informasi mengenai view. Kemudian kita nanti akan mengubah view dan membuat view dari beberapa tabel. Kemudian kita akan melihat isi view dan membuat view pengelompokan, serta nanti terakhir kita akan belajar bagaimana cara menghapus view yang sudah kita buat. Nah, yang pertama nih, kita pahami dulu apa itu view. Kita pahami dulu konsepnya. Nah, view itu adalah perintah query yang disimpan pada database dengan suatu nama tertentu. Jadi view itu adalah perintah query yang kita simpan pada basis data dengan nama tertentu, sehingga bisa digunakan setiap saat untuk melihat data tanpa harus kita menuliskan ulang query tersebut. Jadi singkatnya view itu disebut sebagai query tersimpan. Nah, biasanya kalau kita punya suatu query yang sering kita gunakan berkali-kali atau frekuensinya lebih atau tinggi pada saat kita mengakses basis data, maka ada baiknya kita melakukan efisiensi dengan menyimpan query tersebut sebagai view dalam basis data. Nah, ini adalah bentuk umum atau sintak dasar perintah untuk membuat view. Dimulai dengan create or replace. Replace ini kalau kita pengen menggantikannya. Create view diikuti dengan nama view, kemudian ada column listnya. S diikuti dengan pernyataan select. Saya ulangi lagi, create view diikuti dengan nama view, ada column listnya. S diikuti dengan pernyataan select. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat view. Kita gunakan basis data yang sudah kita buat semester kemarin, yaitu pegawai, use pegawai, titik koma. Kemudian kita buat view dengan nama info umum, create view info umum, S select nip, nama from info prep, titik koma. Ini kita ambil field yang ada pada tabel info prep. Oke, kita akan coba sekarang. Kita cek servernya. Oke, sudah jalan. Sekarang kita langsung ke command prompt-nya. Ya, sudah ada. Kita gunakan basis data pegawai. Oke, kemudian kita create view. Oh ya, sebelum kita create view ini, kita pastikan kita punya tabel info prep. Ya, kita lihat sini ada nggak tabel info prepnya. Ya, kalau kerjakan semua yang semester kemarin, maka di database kalian pasti masih ada tabel info prep. Ya, kita coba ya buat view-nya sekarang. Create view info umum, select. Kita pengen ambil nip dan namanya saja. Oh, sudah ada ya. Oke, kita pakai nama info umum 2 misalnya. Ya, maka kita sudah berhasil membuat view info umum. Ya, kemudian kita lihat lagi. Kita pengen memperoleh informasi dari view. Jadi view-nya isinya apa sih?
Tapi sebelum itu kita lihat dulu di localhost. Kalau kita berhasil membuat view-nya tadi, maka seharusnya dia akan muncul seperti ini. Ya, saya perbesar. Jadi ini tadi sudah ada info umumnya ya. Jadi saya tadi buat lagi yang baru, info umum 2. Saya perbesar dulu. Ya, akan terlihat perbedaan antara tabel biasa dengan view. Tabel biasa bentuknya seperti ini. Kalau view seperti ada lipatan di sisi pojok kanan atas. Ya. Nah, ini info umum 2 ini adalah view gitu ya. Saya kecilin lagi. Nah, sekarang kita pengen dapat, kalau kita klik langsung di info umum atau info umum 2, maka dia otomatis akan menampilkan data ini. Tapi bagaimana kalau kita menggunakan query gitu ya? Maka itu adalah sama seperti kita memanggil atau kita melakukan query, memanggil isi tabel. Jadi select bintang from, sebut nama view-nya, info umum. Ya, maka dia akan menampilkan data seperti kita melakukan query pada tabel gitu ya. Kemudian kita pengen memfilter data ini. Saya pengen yang ditampilkan adalah nama pegawai yang dimulai dengan huruf D. Oke, bisa kita lihat di sini. Select bintang from info umum where nama like D. Ya, D persen ini untuk memfilternya. Select, saya turunkan dulu. Select bintang from info umum where nama like tanda petik D kemudian persen. Ya, maka view difilter secara langsung menampilkan nama pegawai yang dimulai dengan huruf D saja. Ya, sesederhana itu. Kemudian kita akan lihat yang berikutnya. Kalau saya pengen mengubah view, saya tidak mau hanya muncul NIP dan nama saja, tetapi juga saya mau munculkan seks atau jenis kelaminnya. Maka kita hanya perlu menggunakan pernyataan alter. Biasanya kan kalau di tabel alter table, kalau ini alter view. Alter view, nama view, info underscore umum, as, sebutkan yang barunya seperti apa. Select, pernyataan selectnya NIP, nama, seks, from, info print. Oke, kita coba di sini ya. Alter view info umum as select ya, tadi kan NIP nama seks from info print. Oh, tidak ada nama seksnya, kita cek dulu. Describe info print, lihat struktur tabelnya. Oh, dia pakai JK, jadi kita edit lagi. Ini pakainya JK. Jadi ini kita sesuaikan dengan yang field pada tabel info print di komputer Anda masing-masing ya. Di sini punya saya pakainya JK. Oke. Ya, maka view-nya sudah berubah melibatkan field NIP, nama, dan JK. Jadi view-nya sudah melibatkan NIP, nama, dan JK. Jadi kalau kita coba lagi, select bintang from info umum. Saya pakai info umum ya, bukan info umum dulu lagi, kan isinya sama sih. Info umum. Ya, maka dia akan menampilkan satu kolom lagi, yaitu kolom JK. Ya, sesederhana itu ya cara kerjanya. Nah, sekarang kita akan membuat view dari sejumlah tabel. Tadi kita hanya menggunakan satu tabel, yaitu tabel info print. Nah, ini kita pengen membuat view dari sejumlah tabel. Jadi prinsipnya sama seperti kita melakukan query dari beberapa tabel. Nah, kita coba ini ya. Sekarang kita pengen membuat view dengan nama info underscore pack s. Nah, di sini pernyataan selectnya adalah select infoprip.nip, infoprip.nama, kemudian bagian .nama. Jadi kita ambil dari tabel NIP, dari tabel infoprip dan dari tabel bagian. Kenapa kita melibatkan tabel pekerjaan? Karena di sini pekerjaan kode bagiannya itu ada pada tabel pekerjaan dan bagian ya. Sehingga query-nya itu harus melibatkan 3 tabel. Kita
ulangin ya. Create view diikuti dengan nama view info underscore pack s select info prep.nib info prep.nama bagian nama bagian from info prep pekerjaan bagian where info prep.nib sama dengan pekerjaan.nib ya. Jadi karena nib-nya itu ada pada tabel info prep dan pada tabel pekerjaan, and pekerjaan.codebug sama dengan bagian.codebug karena nanti di tabel tabel bagian itu memiliki kode bug yang juga ada pada tabel pekerjaan ya. Coba kita lakukan saja pada MySQL. Kita lihat create view info pack s select nib select info prep .nib dan nama ya tadi ya, info prep .nib, info prep .nama ya, kemudian bagian .nama bug from info prep bagian pekerjaan prep.nib sama dengan pekerjaan.nib and bagian.codebug sama dengan pekerjaan.codebug ya. Kita lihat servernya tidak jalan ya. Kita jalankan lagi. Pantas. Oke, kita connect lagi. Salah ya. Kita edit dulu tadi. Di sini dia. Oke, jadi berhasil ya tadi view-nya. Sekarang kita lihat isi view-nya. Select bintang from info pack. Ya, jadi munculnya ada 3 yaitu nib, nama, dan nama bug sesuai dengan select tadi. Ya, selectnya adalah nib, nama, dan nama bug. Ya, akan muncul seperti ini. Oke. Ya, berikutnya kita pengen melihat isi view. Kalau tadi kita pengen dapat informasi isi view, kita tinggal select bintang from diikuti dengan nama view. Nah, ini kita pengen lihat isi view-nya itu adalah perintah view-nya. Ya, so create view info pack gitu ya. Kita lihat so create view info underscore pack gitu ya. Maka dia akan menunjukkan perintah view yang kita deklarasikan tadi. Nah, ini karena terlalu panjang. Nah, ini bagian dari perintahnya tadi. Ya, jadi sama seperti kita melihat isi trigger, maksudnya isi sintaks triggernya ini juga sama ya. Jadi kita tinggal so create view diikuti dengan nama view-nya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kita pengen membuat view pengelompokan. Nah, di pengelompokan itu kita buat menggunakan group by gitu ya. Contoh di sini kita buat create view Jum JK, kita pengen hitung berapa jumlah pegawai berdasarkan jenis kelaminnya gitu ya. Jadi create view Jum JKS diikuti dengan pernyataan select sex, count dihitung, count kolomnya adalah kolom sexnya from info prep, kemudian kita kelompokkan group by sex.
Oke, kita coba sekarang create view info jenis kelamin, kemudian S, kemudian select apa tadi, JK ya, kita tadi pakai JK ya, JK, count JK gitu ya, pakai JK tadi ya, betul, count JK from info prep, kemudian jangan lupa kelompokkan dia group by. Nah, kita tadi kan kelompokannya berdasarkan jenis kelamin gitu ya, group by JK. Oh, pegawai create view info. Oh ya, kita lupa ya, create view info JK as select JK count. Oh iya, countnya tidak boleh pisah ya, countnya harus, karena ini fungsi agregat, saya lupa ya, countnya tidak boleh pisah. Nah, baru berhasil. Jadi countnya tadi tidak boleh dikasih spasi. Oke, jadi kita bisa membuat view info JK. Nah, sekarang kita coba panggil select bintang from info JK ya. Jadi wah, ada 3 nih ya, LPW ini salah kasih masuk nih. Laki-laki dihitungnya ada 5, perempuan ada 3, ada lagi yang masuknya salah dari W 3. Jadi dia menghitung dari jenis JK yang ada pada tabel info prep. Harusnya 2 ya, tapi karena tadi kesalahan pada datanya ya, bukan kesalahan pada query kita. Nah, sekarang kita akan membuat view dengan membuat satu kolom baru yang tidak ada dalam tabel. Kan tadi sebelumnya kan kita membuat pernyataan select, tapi kita panggil setiap field atau kolom yang ada pada tabel yang kita pilih gitu ya. Tapi ini kita create tabel baru. Jadi kolom baru. Nah, di sini kita pengen buat kolom perhitungan untuk menghitung usia. Nah, sini kita buat view baru namanya view info usia. Jadi create view info usia. Ini dia tadi list kolomnya. Kita pilih NIP, nama, usia, S, pernyataan selectnya adalah NIP, nama. Nah, ini kolom yang ketiganya itu adalah round. Kita bulatkan date div antara waktu sekarang dengan tanggal lahir, kita bagi dengan 365 hari from info prep. Nah, kemudian kita bisa dapatkan adalah NIP, nama diikuti dengan usia dari pegawainya. Kita coba sekarang ya. Oke, kita buat create view info usia diikuti dengan column list ya. Sebelumnya kita belum pernah pakai column list, sekarang muncul ya. Column listnya itu ada 3, yaitu NIP, nama, usia, S diikuti dengan pernyataan select NIP, nama, round, bulatkan ke atas ya, round, langsung date differentiation dari now, kemudian tanggal lahir yang ada pada tabel info prep. Tanggal lahir kita bagi dengan 365, angka di belakangnya 0 ya. Ya, langsung from info prep. Oke, kita berhasil membuat view info usia. Sekarang kita cek select bintang from info usia ya, langsung otomatis menampilkan tadi NIP, nama, dan usia. Berarti create view kita untuk membuat kolom perhitungan juga berhasil. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah, dan yang terakhir adalah kita pengen menghapus view. Caranya sama seperti kita menghapus tabel dalam basis data, itu drop view. Kalau tabel drop table diikuti dengan nama tabel, maka view adalah drop view diikuti dengan nama view-nya. Oke, kita coba sekarang. Oke, drop view diikuti dengan nama
view. Tadi kita salah buat tadi ya, namanya bukan salah buat tapi double. Drop view info umum, info umum 2. Ya, berhasil. Sekarang kita bisa cek pada PHP apakah info umum 2 masih ada. Ya, info umum 2-nya sudah hilang. Berarti kita sudah berhasil menghapus view info umum. Oke, that's all for part 1 dari chapter 3 mengenai view dan store prosedur. Nanti kita ketemu lagi pada part yang kedua, yaitu mengenai stop prosedur. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta kerjakan tugas yang ada pada e-learning. Bye bye.